serba mengalami kesulitan dan menjadikan kehidupannya itu diliputi dengan kegelisahan. Maksudnya nggak pernah tentrem, artinya itu nggak pernah lerem. Karena apa? Ada saja yang mau dicari dan nggak ketemu-ketemu. Musola Al-Mubarak yang dirahmati Allah, syukur kembali kita berjumpa di malam ini yang kemarin karena dalam suasana Idul Adha diliburkan, dan bersyukur kepada Allah pelaksanaan kurban di Musola Al-Mubarak kita ini berjalan dengan baik. Ada 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Harapan kita semua, semoga amal ibadah kita khususnya bagi yang berkurban diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kurban itu yang diterima itu bukan darahnya, bukan bulunya, bukan dagingnya, namun ketakwaannya. Bismillah nawaitunya kita kurban telah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan semoga jamaah haji sehat semuanya, diterima amal ibadahnya dan menjadi haji yang mabrur dan mabrurah, wabil khusus jamaah dari Musola Al-Mubarak ini. Pak Ibu, baik, pemateri pada malam hari adalah Bapak Haji Dr. Handoko MPD, Imam Besar Masjid Nurul Mutakin. Enggak asing lagi, tokoh masyarakat Yoso Mulyo, sesepuh kita, guru kita. Baik, kita awali pengajian kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya kepada Bapak Haji dipersilakan. Demikian dari kami, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf jika ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'du. Jamaah kajian rutin Musola Al-Mubarak yang saya hormati rahimakumullah, wabil khusus Imam Besar Musola Al-Mubarak, beliau Dr. Haji Mustoto, juga sesepuh yang ada di sini yang saya hormati, anak-anakku sekalian seluruhnya rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam hari ini adalah malam Senin ya, artinya sudah hari Senin menurut kalender Hijriyah ya, Komariah. Karena kalau nggak salah sekarang sudah masuk pada tanggal 22 nih. Kalau tidak salah saya hitung itu karena tanggal 15 kemarin adalah hari Senin yang lalu tanggal 15, berarti 15 ditambahi 7 ya, 22. Dzulhijjah, kalau dalam kalender Jawa itu bulan besar, bulan haji. Dzulhijjah ini kalau menurut Rasulullah
adalah merupakan salah satu bulan haram, ya, bulan hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri yang menyatakan bahwa bilangan bulan dalam satu tahun itu 12 bulan. Ya, sejak Allah menciptakan langit dan bumi. 4 diantaranya adalah bulan haram. Ya. Kemudian Nabi menjelaskan 4 bulan haram, 4 bulan yang dimuliakan itu adalah salasun mutalawiyah. Ada 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Ya, kalau kalender Jawa ya Dzulqa'dah, Besar, dan Suro. Ya. Kemudian ada 1 yang berada di antara Jumadil akhir dan bulan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Saya mengingatkan kepada kita semua bahwa sekarang ini kita masih berada di dalam bulan haram, bulan yang dimuliakan. Yang kata sahabat, amal-amal saleh, kebaikan-kebaikan itu akan dilipat gandakan pahalanya. Ini luar biasa. Umat Rasulullah ini diberi bulan-bulan yang istimewa, hari-hari yang istimewa, jam-jam yang istimewa. Ya, ditawarkan kepada kita selaku umat Rasulullah. Tinggal kita mau memanfaatkan atau tidak. Ya. Kalau mau, ya mendapatkan fadilah, keutamaan, bahasa kita ganjaran pahala dari Allah yang berlipat ganda. Kalau enggak, ya rugi gitu ya. Ya enggak dosa sih, tapi kan jatuhnya rugi. Kenapa rugi? Karena tidak memperoleh keutamaan ataupun pahala ya dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini izinkan saya membacakan satu riwayat, satu hadis ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Majah, yang ini disahihkan oleh Al-Albani ya. Hadis ini terkait dengan amalan-amalan soleh, perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan di dalam hidup kita ini. Sebagaimana tadi saya menyampaikan bahwa di dalam bulan haram itu amal-amal kebaikan akan Allah lipat gandakan pahalanya, kan begitu ya. Artinya silahkan beramal yang banyak, yang baik gitu. Karena pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, nah ini ada namunnya. Ternyata amal itu juga tergantung kepada apa niat dari orang yang beramal itu. Ternyata begitu. Tidak semua amal kebaikan itu akan memperoleh pahala, memperoleh balasan kebaikan nanti di akhirat. Enggak semuanya, tergantung juga, kira-kira gitu. Nah, oleh karena itu akan saya bacakan, jamaah rahimakumullah, nanti akan saya bacakan juga apa pelajaran yang bisa kita peroleh dari hadis ini. Moga-moga ada manfaatnya, paling tidak mengingatkan buat kita sekalian bahwa ternyata secara umum kalau dalam bahasa Inggrisnya common sense, orang mengatakan lah perbuatan itu kan tergantung pada niatnya. Nah itu ternyata memang perlu untuk kita kaji, itu dalam kutip ada benarnya. Kalau kita menginginkan amal kita itu adalah memang kita harapkan nanti memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. An Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala. Hadis ini dari Zaid bin Thabit. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kanatid dunya hammahu farqallahu alaihi amrohu wa ja'ala faqaratu baina ainaihi
walam ya'tihi minad dunya ila ma kutiba lahu. Penggalanya gitu dulu. Barang siapa, kata Nabi, yang menjadikan dunia sebagai puncak tujuannya, puncak niatnya. Sekali lagi, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai puncak niatnya, niscaya Allah akan mencerai-beraikan. Ya. Farraq, memecah-mecah, mencerai-beraikan. Dan menjadikan, maksudnya mencerai-beraikan urusannya, dan menjadikan kefakiran menghantui dirinya. Kefakiran menghantui dirinya. Sedangkan dunia tidak akan datang kepadanya, melainkan sekedar apa yang telah ditetapkan. Ilama kutiba lahu. Wa man kanatil akhiratu niyatuhu jama'allah lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atatu dunya wa ya rohimah. Lanjutan sabda Nabi, sedangkan barang siapa yang menjadikan akhirat itu niatnya, ya, akhiratu niyatuhu, niatnya adalah akhirat, niscaya Allah menghimpunkan segala urusannya serta menciptakan rasa cukup dalam hatinya. Ini menciptakan rasa cukup dalam hatinya. Sementara dunia datang tunduk kepadanya dengan keadaan hina. Hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ini sabda Rasulullah yang menjadi pengingatan buat kita sekalian umat Islam. Ya, kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan supaya kita ini pada setiap beramal harus ada dalam hati kita itu niatnya yang lurus. Ya, niatnya yang lurus. Di sini tadi dipilah dua, niatnya dunia saja, lalu yang kedua niatnya adalah akhirat. Artinya memperoleh ridha Allah. Ya, mengharapkan nanti balasan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari yang lain. Jamaah rahimakumullah, dari hadis ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis tadi. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW itu mencela sikap tamak kepada dunia. Tamak niku nopo nggih? Tamak. Rakus. Rakus itu apa? Nopo? Kemaruk. Yes, kemaruk, rakus, tamak ya. Pokoknya semuanya maunya direngkuh, mau diperoleh, mau dipek dhewe. Yang lain janganlah, itu semua untuk saya. Iya, ya sendiri, yang lain itu enggak usah. Ya, itu tamak. Allah dan Rasulnya membenci itu. Jadi kita tidak boleh tamak terhadap dunia. Ya, karena dunia ini kan banyak ayat yang menyatakan mataul hurur, ya, lahwun. Ya, dunia itu permainan, sandiwara, ya sesuatu yang pada akhirnya akan kita tinggalkan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, jamaah rahimakumullah, apabila seorang hamba menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, dunia sebagai tujuan hidupnya, dan mengesampingkan urusan akhiratnya, karena memang karpe gur dunia saja, akhirat enggak perlu, kira-kira gitu ya. Dunia, wong kita di dunia saja, urusan akhirat lah enggak perlulah.
Ya, yang penting duniawi. Maka Allah Azza wa Jalla akan menjadikan urusan dunia menjadi bercerai-berai. Artinya ya tidak akan pernah selesai. Ya. Berantakan. Serba sulit. Ya karena tadi kemaruk tadi semuanya mau direngkuh sendiri itu semua mau dicari. Ya. Sehingga serba mengalami kesulitan dan menjadikan kehidupannya itu diliputi dengan kegelisahan. Maksudnya nggak pernah tentrem artinya itu. Nggak pernah lerem. Karena apa? Ada saja yang mau dicari. Dan nggak ketemu-ketemu. Iya, pokoknya dunia. Pokoknya nggak ada yang lain. Sepenting dunia ini. Apapun ingin diperolehnya. Ya, baik. Allah Azza wa Jalla kemudian akan menjadikan orang yang demikian tadi, ya, yang pengennya tadi adalah hanya duniawi saja, Allah akan menjadikan kefakiran di depan matanya. Kefakiran, fakir itu rasa kurang. Itu Mas Bunya. Fakir, miskin, kurang. Kurang itu ada di depan matanya. Ya. Fakorohu baina ainaihi. Di depan matanya itu pokoknya kefakiran kurang, serba kurang namanya gitu loh. Kurang itu ya kurang. Sudah punya ini, pengen yang itu. Sudah punya itu, pengen yang itu lagi. Sehingga ada sabda Nabi yang mengatakan, kemaruknya, tamaknya orang itu, seandainya diberi emas satu gunung, wis duwe sak gunung emas, pasti dia akan kurang, pengen segunung lagi. Dua gunung, pengen lagi. Ya, sehingga nanti sampai kepada dia makan tanah, mati itulah baru berhenti. Jadi jangan heran kemudian, kenapa sudah kaya, kok korupsi ya? Itu. Wis sugih, duitnya akeh, omahe gede, mobilnya ya akeh. Kenapa masih korupsi? Allah jadikan kefakiran itu di depan matanya. Merasa saja kurang. Tadi dikatakan tidak tentram hatinya. Sehingga pokoknya ya terus saja pengen nambah, pengen nambah, pengen nambah. Ya. Jadi tidak ada rasa syukurnya. Ya, tidak ada rasa syukur akan nikmat yang sudah Allah berikan kepadanya. Baik. Kemudian juga selalu takut untuk miskin. Takut miskin. Kalau nggak berusaha nanti saya miskin. Padahal uangnya udah banyak, harta bendanya banyak kira-kira gitu. Tapi takut saja miskin. Ya, takut miskin, kefakiran ada di pelupuk matanya, sehingga hatinya tidak merasa cukup dengan rezeki yang telah Allah berikan kepadanya. Ya, jadi sifat qanaahnya tidak ada. Merasa cukupnya tidak ada. Pokoknya selalu merasa kurang. Nah, jamaah rahimakumullah, saya kira hal yang demikian itu ya akan mengalami pada semua manusia manakala tadi yang menjadi tujuan hidupnya itu adalah dunia saja. Baik. Itu pelajaran yang kedua. Lalu apa pelajaran yang berikutnya jamaah rahimahullah dari hadis ini? Yang ketiga bahwa dunia yang dapat hanya seukuran ketentuan yang telah ditetapkan olehnya, tidak lebih.
Ya, Allah sudah menetapkan Allahu yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdirulah. Ya, Allah itu meluaskan rezeki kepada siapa yang dikehendaki dan Allah juga wa yaqdirulah, yang menentukan ya kadar rezeki itu. Maka ada ungkapan rezeki, kalau sudah rezekinya itu apa itu? Nggak usah dikejar, nanti akan ketemu. Gitu Pak ya. Ya. Nggak usah dikejar, nanti akan ketemu. Ya diperoleh, tapi nggak akan lah. Rezeki kita tidak akan diambil oleh orang lain. Rezeki orang lain tidak akan terambil oleh kita. Allah sudah memberikan itu bagiannya masing-masing. Ya. Sehingga oleh karena itu maka kita pun tidak boleh kemudian ada rasa iri kepada orang yang Allah berikan rezeki. Yang mungkin rezeki itu lebih dari kita. Ya sudah, Allah memang percayakan Allah berikan rezeki itu. Ya. Jadi kita sifatnya itu nerimo dalam arti qanaah. Bukan berarti lumuh. Lumuh itu terus kemudian tidak mau bekerja, itu juga nggak boleh. Islam memerintahkan supaya kita itu juga mencari dunia. Ya, karena dunia itu adalah mazra'atul ila akhirah. Menjadi jembatan, menjadi sarana untuk ke akhirat. Jadi dunia itu sarana, bukan dari tujuan. Sarana kita untuk memperoleh kebahagiaan akhirat. Baik. Jamaah rahimakumullah. Jadi kalau Allah itu sudah menentukan rezeki itu buat kita, maka meskipun kita bekerja keras dari pagi hingga malam, bahkan hingga pagi lagi, dengan mengorbankan kewajiban kita kepada Allah, terus sholatnya orang, kira-kira gitu ya, terus menyapa orang lain juga tidak, kemudian silaturahim juga tidak, membantu orang lain juga tidak, ya pokoknya untuk mengejar duniawi harta benda tadi, karena masih merasa kurang, takut miskin, ya bahkan mengorbankan hak-hak istri, hak-hak anak. Orang mikir anak, orang mikir bojo, pokoknya kerja golek duit. Kira-kira gitu ya. Anak bojo sementing kan dikai duit dia seneng, kira-kira gitu. Padahal kan tidak itu. Istri tidak hanya itu perlunya, anak juga tidak hanya itu perlunya. Ya, tapi kebersamaan, berdampingan, memenuhi kebutuhan rohaninya, kejiwaannya itu juga penting. Ya. Oke, itu pelajaran yang ketiga. Sehingga sekali lagi kita tidak dibenarkan hanya mengejar urusan duniawi kemudian sampai meninggalkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Ya. Jamaah rahimakumullah, sehingga sejatinya cinta kepada dunia, cinta buta ya. Artinya yang kemudian hanya dunia saja tadi, nanti itu menjadi pokok semua kejelekan. Karena kemudian orang karena pengennya ya mencari duniawi saja, menyampingkan kewajibannya kepada Allah, juga kepada sama manusia, maka itu akan menjadi pokok kejelekan. Artinya apa? Ya, artinya hidupnya kemudian tidak akan baik. Tidak baik kepada Allah, bahkan tidak baik kepada sesama manusia. Begitu. Kadang orang pengen
bersedekah yang ku nek duitku turah. Padahal tadi tidak pernah ada rasa turah, anangnya kurang. So nek aku wis sugih wae lah. Padahal dia tidak pernah merasa sugih. Karena tadi Rasulullah katakan kefakiran itu ada di pelupuk matanya. Apa ada yang demikian? Ada, waktu itu ngendikane Nabi kok. Nabi sudah ngendika, ya insya Allah berarti ya ada, itu terjadi. Tadi katakan Nabi adalah mangkanatid dunya hammatun. Ya, barang siapa yang menjadikan dunia itu sebagai puncak niatnya, maka akan terjadi itu. Akan terjadi yang demikian. Ya. Sehingga ternyata banyak perbuatan-perbuatan tidak baik itu bukan dilakukan oleh orang yang cukup saja hartanya, tapi justru adalah orang yang sudah berlimpah hartanya, sudah tinggi jabatannya, gitu. Kemudian malah itu. Khawatirannya banyak. Mungkin kalau tahun politik sekarang juga begitu ya. Khawatir untuk kekuasaannya hilang, ya piye caranya supaya nggak hilang kira-kira. Terus caranya gimana? Nah ini tadi mengenyampingkan, ya, mengenyampingkan kaitannya dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah. Lalu selanjutnya ini beberapa beberapa hadis menjelaskan tentang amal dunia itu ternyata ada beberapa macam. Amalan yang tadi loh, yang niatnya itu hanya dunia saja. Padahal amal itu baik, amal itu saleh. Jadi begini, ada beberapa. Ada 4 di sini dituliskan, saya akan baca. Yang pertama, jamaah rahimakumullah, amal soleh yang biasanya dikerjakan orang untuk mengharapkan pahala dari Allah. Seperti sedekah. Sedekah itu kan kita mengharap akan dibalas oleh Allah SWT. Allah sendiri yang mengatakan. Ya. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atun habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Menginfakkan hartanya dari Allah, Allah lipat gandakan paling tidak 700 kali, paling tidak, Pak. Tapi Allah yudha'ifu liman yasha, Allah itu akan melipat gandakan kepada siapapun yang dikehendaki. Allah wasi'un alim, dan Allah itu maha luas. Jadi minimal itu, Pak. Ya, tapi tadi ini nanti ada alat yang berikutnya. Nah, yaitu la yutbi'una ma anfaqu manau wala adza. Orang-orang yang menginfakkan harta benda tidak diikuti dengan manau wala adza, tidak mengungkit-ungkit lagi, tidak menyakit-nyakiti lagi pada orang yang diberi. Pendek kata, tujuannya adalah lillahi ta'ala. Oke. Kemudian sholat, kemudian membantu orang lain, menolong orang yang dizalimi, dan amal-amal lainnya yang biasa dikerjakan atau ditinggalkan orang karena Allah semata. Biasanya begitu ini. Namun, ini yang karena tadi hamatun dunia tadi, dia tidak berharap pahala akhirat. Apa harapannya? Harapannya hanya agar Allah umpamanya menjaga hartanya, memperbanyak hartanya, agar menjaga istri dan keluarganya. Itu tujuannya tadi. Sholat, sedekah, membantu orang, tujuannya hanya itu aja, fit dunia saja. Tujuannya itu. Supaya diselamatkan. Karena sedekah. Itu saja. Dia tidak mengharapkan ya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak mengharapkan
untuk masuk surga, tidak mengharapkan dijauhkan dari neraka, dari amal-amal soleh yang dia lakukan. Orang yang seperti ini ya akan mendapatkan di dunia saja. Allah berikan itu. Tetapi di akhirat dia tidak memperoleh apa-apa. Bahkan nanti ada ayat yang saya bacakan, kecuali dia mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu. Ternyata sholat, sedekah juga ada yang nggak bener loh ya. Iya. Aku poso, ngapa mas niate gen sehat? Kan enten nggih. Karena memang ada ungkapan itu sumutasihu. Itu bukan hadis ya. Puasalah kamu akan sehat. Ya memang secara medis ya, tapi tujuan puasa bukan sehat. Ini perintah Allah. Lakukan lillahi ta'ala. Bahwa Allah berikan sehat itu adalah dampaknya. Ya, silahkan. Tapi Allahnya jangan, akhiratnya jangan dilupakan. Bahwa kita berharap kemudian ada harapan yang lain. Memang Allah memberikan Rasulullah juga memberikan gambaran yang demikian. Baik, lalu yang kedua. Ini yang fit dunia. Melakukan amal soleh dengan harapan agar dilihat dan dipuji oleh orang. Tidak berharap balasan di akhirat. Ini lebih berbahaya dibandingkan yang pertama tadi. Yang pertama tadi nggak pamer. Bukan untuk selain Allah, bukan. Tapi fit dunia saja. Tapi yang kedua ini adalah untuk dipuji oleh orang, untuk dilihat oleh orang. Iya. Kita nggak ngerti niat orang lain. Ya, nggak ngerti. Bahkan ada satu riwayat, malaikat juga nggak ngerti juga niat seseorang itu. Malaikat aja bisa tertipu. Sehingga ada riwayat yang mengatakan, suatu saat nanti saat dilaporkan amal kepada Allah, ada seorang yang dermawan, ada orang yang mati di jalan perang, kemudian ada orang yang bacaan Qur'annya itu bagus, tetapi oleh Allah nggak diterima itu. Malaikat protes, ya Allah, yang saya cari yang baik-baik saja, kenapa enggak aku terima, wahai Allah? Allah mengatakan, bahasa kita, ya malaikat, kamu nggak ngerti untuk siapa dia berbuat itu. Kamu nggak ngerti dia itu banyak berinfak, banyak sedekah, banyak memberikan orang lain itu supaya dia dianggap sebagai dermawan. Sudah diperoleh dia di dunia. Itu. Dia ikut perang bukan untuk membela agama lillahi ta'ala, tapi supaya dia dikatakan sebagai pahlawan. Dia sudah peroleh di dunia. Tolak. Di dunia. Oleh karena itu, mari kita memperbaiki niat kita pada setiap amal kita. Baik. Lalu yang berikutnya bahkan ada beramal soleh. Amalnya baik maksudnya. Dengan harapan dapat harta saja. Bukan mendapatkan pahala dari Allah. Mohon maaf di tulisan ini contohnya kok begini. Seperti kalau ada orang yang membatalkan haji. Batal haji itu namanya. Batal. Mewakili haji. Ya, dibayar. Tapi tujuannya golek duit loh. Maka yang dibatalkan banyak, padahal nggak boleh ya. Batalkan itu hanya satu orang mestinya. Satu orang bisa membatalkan satu orang. Dan dia sudah berhaji. Tapi mungkin ada satu orang menerima batalnya 10 orang. Semua bayar. Nah ini kalau tujuannya hanya mencari harta, itu juga tadi. Dia akan tidak peroleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi nanti di akhirat akan memperoleh sesuatu yang tidak baik. Baik, 3 saja yang sebutkan. Lalu jamaah rahimakumullah, ini karena waktunya sudah mau habis, saya akan bacakan ayat yang terkait dengan tadi. Tadi kan hadis dengan penjelasan seperlunya. Ada ayat di dalam surat Hud ayat 15 sampai 16. Begini bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasuna
ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah ilan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Terjemahnya begini. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Dia bekerja keras, Allah berikan. Dia punya tujuan apa, Allah berikan. Kalau dia tujuannya duniawi. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Orang yang faidahe nanti di akhirat. Karena dia hanya di dunia saja. Semua amal perbuatannya hanya di dunia saja. Niatnya bukan untuk Allah, bukan untuk memperoleh balasan dari Allah. Tapi untuk dunia, supaya dianggap ini, dianggap itu, dan sebagainya. Tapi juga kemudian jangan disalahkan, jangan salah juga. Ada saudara kita yang mengatakan, kok jenengan ketok ora sergem nang masjid ngopo lho Mas? Kan dengan cedak masjid. Anu Pak, kula mengke isin ndak diarai pamer. Nah, ini salah juga. Kok ndak diarani aku pamer? Pamrih. Alasan saja itu. Enggak ada. Perbuatan baik enggak boleh alasan nanti diarani pamer. Enggak, kewajiban kok. Jadi enggak boleh kita sergap ngaji. Enggak usah sergap Pak. Lah ngapa? Kok ndak diarai anu? Enggak boleh itu. Ini kewajiban ini baik. Sesuatu yang baik, lakukan itu. Ya, baik. Wong manusia itu memang banyak alasan. Padune sing males wae. Kemudian yang kedua, ini tadi yang pertama ya, ayat yang terakhir, yang kedua. Nasib orang yang beramal soleh hanya untuk dunia. Ini ada kaitannya dengan yang pertama tadi. Pertama tadi kan wahabito ma sona'u. Hapuslah apa yang dia lakukan dunia, tidak ada manfaatnya di akhirat. Dunia sudah dia peroleh, ya sudah. Yang kedua ini firman Allah dalam surat Al-Isra. Mirip dengan yang tadi surat Hud ayat 15-16, ini surat Al-Isra ayat 18. Kata Allah, "Man kana yuridul ajilata ajalna lahu fiha ma nasya'u liman turiduhum ja'alna lahu jahannam yaslaha qaddamu ma madkhura." Ya. Madhumumam madkhura. Ja'alna lahu jahannama yaslaha madhumumam madkhura. Artinya demikian, barang siapa yang menghendaki kehidupan sekarang dunia, maksud sekarang itu di dunia, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang-orang yang kami kehendaki, dan kami tentukan baginya neraka jahanam, ia akan masukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Allah ini berikan. Mau pengen dunia, Allah berikan kok. Pengen sugih kerja keras, Allah berikan. Ya, sugih tambah sugih. Maka kadang-kadang kita sholatnya rajin, duitnya ora akeh, mubule ora akeh timbangnya, kan gitu ya. Ya itu cobaan kita. Allah berikan kita supaya kita itu istiqomah. Kok nek dikai murah rezeki kok jangan-jangan malah ora karuan. Gitu. Ya. Ini jamaah rahimakumullah yang saya sampaikan di kesempatan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Intinya jamaah rahimakumullah bahwa dunia itu bukan menjadi tujuan kita. Tapi tujuan kita adalah akhirat, tetapi tanpa meninggalkan bagian kita di dunia. Wabtaghi fima atakal darul akhirah wala tansa nasibaka minat dunya. Carilah kehidupanmu akhirat, tapi jangan kau lupakan bagianmu
dunia ini. Karena dunia ini adalah mengantarkan kepada akhirat. Harapannya dunia kita baik, akhirat kita juga baik. Kalaupun dunianya kurang baik, tapi akhirat kita baik. Jangan sebaliknya. Sementing dunia saja, nanti akhiratnya tidak baik. Moga-moga ada manfaatnya jamaah sekalian. Mas Mun. Kalau ada salahnya, mohon dimaafkan. Kalau ada kurangnya, moga-moga nanti bisa ditambah kelengkapannya dari kajian-kajian yang berikutnya. Adanallahu ya kumujmain. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح 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 قوية جبت كالنار 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 وضية